Tulaiha al-Asadi. Namanya Tulaiha ibnu Kualid, ibnu Naufal, ibnu Nazlah, ibnu Aishtar, ibnu Hajwan, ibnu Faqas, ibnu Tarif, ibnu Amr, ibnu Qain, ibnu Haris, ibnu Daudan, ibnu Asad, ibnu Kuzaimah, ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu Mudar al-Asadi al-Faqasi. Menurut Ibnu Atsir, Tulaiha termasuk orang Arab yang pemberani. Dia pernah memobilisasi 1.000 orang penunggang kuda. Al-Waqidi menceritakan ketika utusan Bani Asad datang kepada Nabi, salah satu anggota utusan itu adalah Tulaiha saat itu. Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat. Rombongan utusan itu mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami datang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah hamba dan utusannya. Padahal engkau tidak diutus kepada kami, dan kami untuk orang-orang yang ada di belakang kami." Kemudian turunlah ayat. Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislamannya. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu dengan keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Setelah para utusan itu kembali dan saat itu Nabi masih hidup, Tulaiha memproklamasikan diri sebagai nabi. Nabi pun mengirim Dirar ibnu Al-Azwar Al-Asadi untuk memerangi Tulaiha dan para pengikutnya. Ketika Dirar berencana menyerang Tulaiha, datang berita bahwa Nabi wafat. Fenomena Tulaiha makin menjadi-jadi. Bani Gatafan dan Bani Asad ikut bergabung dengannya. Tulaiha beranggapan bahwa malaikat Jibril telah datang kepadanya memberi wahyu. Untuk menghadapi Tulaiha, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk memeranginya di daerah Samir dan Bazakha. Sebelumnya, Khalid ibnu Walid mengutus Sabit ibnu Arqam dan Ukasyah ibnu Mutsin, tapi keduanya kehilangan nyawa oleh Tulaiha dan saudaranya. Saat pertempuran terjadi, datanglah Uyainah ibnu Hisin dan berkata, "Apakah Jibril datang padamu?" Tulaiha menjawab, "Tidak." Uyainah mengulangi pertanyaan tersebut dan Tulaiha tetap menjawab, "Tidak, Jibril telah meninggalkanmu di saat kamu membutuhkan." Ujar Uyainah. Tulaiha menanggapi, "Peranglah kalian untuk membela kehormatan kalian. Adapun agama, maka tidak ada agama." Ketika Tulaiha terpukul mundur, dia lari menuju Syam dan tinggal bersama Bani Jafna sampai Abu Bakar meninggal dunia. Pada era kekhalifahan Umar ibnu Khattab, dia pergi ke Mekah berihram. Ketika bertemu Umar, Umar berkata kepadanya, "Engkau telah menghilangkan 2 nyawa orang salih." 2 orang salih yang dimaksud yaitu Sabit bin Arkom dan Ukasyah ibnu Muhsin, 2 pasukan pengintai Khalid. Tulaiha menjawab, "Allah telah memuliakan keduanya dengan kematian sebagai syuhada lewat tanganku, dan aku tidak dihinakan lewat kedua tangannya." Sesungguhnya manusia terkadang berdamai untuk meninggalkan permusuhan. Tulaiha pun masuk Islam dengan bersungguh-sungguh dan di saat perang melawan Persia, ia punya peran yang sangat besar. Umar bin Khattab mengirim surat pada Nu'man ibnu Mukrin yang isinya, "Dalam perang, mintalah bantuan kepada Tulaiha dan Amr ibnu Magdi Ya'rib. Ajaklah ia bermusyawarah, namun jangan menyerahkan urusan apapun kepada keduanya, karena semua orang tahu perbuatannya." Ibnu Katsir menyebutkan Tulaiha al-Asadi murtad saat Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, Tulaiha mendapatkan dukungan dari Uyainah ibnu Hisin ibnu Badar yang murtad juga. Ia berdiri di depan kaumnya dan berkata, "Demi Allah, aku lebih suka Nabi yang berasal dari Bani Asad daripada Nabi dari Bani Hashim. Sekarang Muhammad sudah mati, dan ini adalah Tulaiha. Ikutilah dia." Kaum Uyainah, Bani Fazaroh setuju dan mengikutinya. Ketika Khalid menghancurkan seluruh kekuatan keduanya, Tulaiha bersama istrinya melarikan diri menuju Syam dan tinggal di perkampungan Bani Khilab. Khalid menawan Uyainah dan membawanya ke Madinah dengan mengikat kedua tangan pria itu ke leher. Ketika ia masuk Madinah dalam keadaan seperti itu, anak-anak kecil mengejeknya sambil berkata, "Hei musuh Allah, engkau telah keluar dari Islam."
Uyainah menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah beriman sama sekali." Setelah dihadapkan pada Abu Bakar memintanya bertobat. Dengan demikian darahnya akan dilindungi. Setelah itu ia masuk Islam dan menjadi muslim yang taat. Abu Bakar juga melepaskan Qurrah ibnu Hubairah. Dia adalah salah satu pimpinan kawanan Tulaiha. Pria ini ditawan bersama Uyainah. Abu Bakar juga melepaskan Tulaiha yang kemudian masuk Islam. Di masa Khalifah Abu Bakar, Tulaiha pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Dia merasa malu jika harus bertatap muka dengan Abu Bakar. Tulaiha ikut terjun ke medan perang bersama Khalid. Melalui surat, Abu Bakar berpesan kepada Khalid, "Libatkanlah Tulaiha bermusyawarah dalam urusan perang, namun jangan kau angkat dia sebagai pemimpin apapun." Abu Bakar juga pernah berpesan kepada Khalid ketika mendengar bahwa ia telah mengalahkan Tulaiha dan kawanannya. Semoga Allah menambah nikmat yang telah diberikannya kepadamu. Takutlah engkau kepada Allah dalam segala urusanmu, karena Allah selalu bersama-sama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Sungguh-sungguhlah dalam urusanmu dan jangan melemah. Tangkaplah orang musyrik yang membunuh orang Islam dan orang yang menyimpang dari agama Allah atau melawan Allah. Kalau engkau memandang engkau harus menghilangkan nyawanya karena ada maslahat dalam tindakanmu, maka lakukanlah. Khalid bermukim di daerah Bazakha selama 1 bulan. Ia menyisir daerah tersebut untuk mencari orang-orang yang Abu Bakar perintahkan untuk ditangkap. Ia terus mencari guna menuntut balas pada mereka yang telah menghilangkan nyawa orang-orang Islam yang kala itu tengah berada saat mereka murtad. Orang-orang murtad yang tertangkap ada yang dibakar, ada yang dihujani batu, dan ada pula yang dilempar dari atas tebing. Semua itu dilakukan Khalid sebagai pelajaran bagi orang-orang murtad lain yang mendengar berita tersebut. Diriwayatkan oleh As-Sauri dari Qais ibnu Muslim, dari Tariq ibnu Syihab yang menceritakan bahwa ketika utusan Bazakah, yaitu Asad dan Gatafan, datang menemui Abu Bakar untuk meminta perdamaian. Khalifah memberi dua pilihan, Kitha Muzkiyah atau Harb Mujliyah. Mereka bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, kalau harp mujiliyah kami sudah paham, tetapi apa itu kitha mugziyah?" Abu Bakar menjawab, "Senjata dan semua kuda kalian diambil. Lalu kalian harus meninggalkan beberapa pengikut kalian untuk mengikuti ekor unta sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah nabinya, juga kepada orang mukmin, sesuatu yang dapat kalian jadikan alasan. Serahkan apa yang telah kalian ambil dari kami, sedang apa yang kami ambil dari kalian tidak dikembalikan. Kalian semua juga harus bersaksi bahwa yang terbunuh dari kami masuk surga, sedang yang terbunuh dari kalian masuk neraka. Kalian harus membayar diat sebab orang-orang kita yang mati. Sedang kami tidak harus membayar diat sebab orang-orang kalian yang mati." Umar berkata, "Adapun ucapan kalian-kalian yang harus membayar diat atas orang kita yang mati, karena orang kita mati karena perintah Allah, maka tidak ada diatnya." Menurut Ibnu Katsir, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dari hadisnya As-Sauri dengan sanadnya secara ringkas. Al-Balazuri menyatakan saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, banyak kelompok bangsa Arab yang murtad dan menolak membayar zakat. Sebagian mengatakan kami melaksanakan sholat tapi kami tak akan membayar zakat. Abu Bakar menanggapi, "Seandainya mereka tak mau membayarkan tali kekang unta padaku, pasti akan kuperangi." Al-Balazuri lantas merilis hadis, "Aku diberitahu oleh Abdullah ibnu Salih al-Ajali." Abdullah bin Mas'ud menuturkan, "Setelah Nabi wafat, kami nyaris terpecah belah. Seandainya Allah tidak memberi anugerah kepada kami lewat Abu Bakar, kami sebelumnya sepakat untuk tidak memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat atas unta bintu Makhat dan bintu Labun. Kami akan makan suguhan orang Arab. Kami akan menyembah Allah sampai ajal menyebut kami. Namun Allah meneguhkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka. Demi Allah, ia membiarkan mereka kecuali dengan memberikan dua opsi, Kitha Muhziyah atau Harb Mujiliyah.
Adapun Kitha Mukzia adalah mereka mengakui bahwa orang yang terbunuh di antara mereka masuk neraka. Harta yang diambil mereka harus dikembalikan. Sedangkan Harb Mujiliyah adalah mereka harus keluar dari negaranya. Ibrahim ibnu Muhammad menyampaikan hadis senada. Ia diberitahu Urwah yang berkata, kami diberitahu Abdurrahman ibnu Mahdi yang menyampaikan bahwa Sufyan Ats-Tsauri memberikan kepada kami dari Qais ibnu Muslim dari Tariq ibnu Syihab yang menuturkan, utusan Bazakah datang menemui Abu Bakar. Khalifah memberi mereka pilihan antara Harb Mujiliyah dan Salam Mukziyah. Mereka menanggapi, kami sudah tahu apa itu Harb Mujiliyah. Tapi apakah Salam Mukziyah itu? Abu Bakar menjawab, kami melucuti senjata dan kuda kalian. Apa yang telah kami ambil dari kalian kami jadikan ghanimah. Namun yang telah kalian ambil dari kami harus kalian kembalikan. Kalian membayar diat atas orang kami yang tewas sedang orang kalian yang mati masuk neraka. Ibnu Katsir menceritakan, Khalid bin Walid menuju Zu al-Qasah dan berpisah dengan Abu Bakar. Khalifah berjanji bertemu kembali dengannya di tepi Khaybar dengan para pimpinan kaum muslimin yang bersamanya. Berita ini disebarluaskan agar nyali orang Arab menjadi ciut. Khalid diperintahkan agar yang pertama kali ia tuju adalah Tulaiha al-Asadi, kemudian Bani Tamim. Tulaiha ibnu Kuwailid bersama kaumnya yakni Bani Asad dan Gatafan. Bani Abbas dan Zubian juga merapat bergabung bersama mereka. Tulaiha mengirim pula utusannya untuk mengajak Bani Jadilah dan Al-Gaus dan Ta'i untuk bergabung. Gayung bersambut. Mereka segera mengirim dukungan pasukan untuk menyusul jejak sekutu Tulaiha. Sebelum memberangkatkan Khalid, Abu Bakar sudah mengirim Adi ibnu Hatim. Khalifah berpesan, temui kaummu, yaitu Bani To'i, sebelum mereka bergabung dengan Tulaiha. Bila mereka bergabung, mereka akan hancur. Adi berangkat menuju kaumnya, Bani Ta'i. Dia memerintahkan mereka untuk membaiat Abu Bakar dan kembali ke jalan Allah. Namun mereka menjawab selamanya tidak akan membaiat Abu Bakar. Adi berkata, demi Allah, pasukan akan menyerbu kalian. Mereka tidak akan berhenti menyerang sampai kalian tahu bahwa ia adalah lelaki jantan yang paling kuat. Adi terus menekan sampai mereka melunak. Kemudian Khalid datang bersama pasukannya. Barisan depannya terdiri dari kalangan Ansor pimpinan Sabit ibnu Qais ibnu Syamas. Sebelumnya Panglima Besar pasukan Islam itu juga telah mengirim Sabit ibnu Arqam dan Ukasya ibnu Muhsin sebagai mata-mata. Keduanya disambut Tulaiha dan saudaranya Salamah bersama para pengikutnya. Saat mendapati Sabit dan Ukasya, mereka menyerang dan menghilangkan nyawa keduanya. Saat Khalid dan rombongan datang, mereka dapati Sabit dan Ukasya telah menjadi mayat. Kejadian ini memicu emosi kaum muslimin. Khalid berencana memutuskan untuk menyerang Bani Ta'i. Namun Adi menyarankan, beri aku waktu 3 hari, karena mereka meminta waktu padaku. Mereka akan menjemput kawan-kawannya yang terlanjur bergabung dengan Tulaiha. Kalau mereka memutuskan bergabung denganmu sekarang juga, mereka mengkhawatirkan teman-temannya yang sudah bergabung dengan Tulaiha akan dihilangkan nyawanya. Ini lebih baik daripada mereka membuat teman-temannya itu masuk neraka. Setelah 3 hari, Adi datang bersama 500 tentara Bani To'i yang sudah bertobat kembali. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan Khalid. Setelah itu Khalid berencana menyerang Bani Jadilah. Namun sekali lagi Adi meminta diberi tenggang waktu beberapa hari untuk melobi Bani Jadilah. Ia berharap Allah menyelamatkan mereka seperti halnya dia telah menyelamatkan orang-orang Bani Ta'i. Adi pun mendatangi mereka. Tak henti-hentinya ia mengajak kaum itu kembali ke pangkuan Islam. Akhirnya mereka luluh dan mau mengikuti ajakannya. Adi menemui Khalid dengan membawa berita keislaman Bani Jadilah. Karena sebab ini, berhasil dihimpun 1.000 prajurit berkuda dan bergabung dengan pasukan muslim. Adi adalah putra terbaik kaumnya dan mendapat kehormatan besar karena dapat mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Khalid
Khalid meneruskan perjalanannya menuju Ba'aja dan Salma. Di sana pasukannya mengadakan persiapan dan bertemu Tulaiha di suatu tempat bernama Bazakah. Di tempat itu orang-orang Arab Badui telah menunggu orang yang menjadi panutan mereka, yaitu Tulaiha. Tak lama kemudian nabi palsu ini datang bersama kaumnya serta orang-orang yang bergabung dengannya. Datang pula sekutunya, Uyainah ibnu Hisin bersama 700 orang dari kaumnya, yaitu Bani Fazarah. Tulaiha duduk mengenakan jubahnya. Menurutnya ia sedang menunggu wahyu. Uyainah kemudian menyerang pasukan kaum muslimin. Ketika merasa cemas, ia mendatangi Tulaiha yang masih berselimutkan jubah. "Sudahkah Jibril datang padamu?" tanyanya. Tulaiha menjawab, "Belum." Uyainah kembali berperang. Tak lama kemudian ia kembali lagi menemui Tulaiha menanyakan hal yang sama. Jawaban Tulaiha pun sama. Akhirnya Uyainah datang untuk ketiga kalinya dan bertanya, "Apakah Jibril telah datang padamu?" Tulaiha menjawab, "Ya." "Apa yang dikatakannya padamu?" tanya Uyainah penasaran. "Jibril mengatakan padaku, engkau akan jadi pemimpin seperti Jibril dan akan menjadi buah tutur yang tak pernah terlupakan. Sudah kusangka-sangka kalau Allah akan mewahyukan kepadamu kalimat yang tak akan pernah engkau lupakan." Tukas Uyainah. Lalu ia berkata, "Hai Bani Fazarah, mundurlah." Orang-orang Bani Fazarah pun lari meninggalkan Tulaiha. Ketika pasukan Islam datang, Tulaiha segera naik kuda yang telah disiapkan dan menaikkan istrinya Mawar ke atas unta. Keduanya lalu kabur menuju Syam. Kelompok Tulaiha pun bubar. Allah membunuh sebagian besar pengikutnya. Setelah melihat apa yang ditimpakan Allah kepada Tulaiha dari Bani Fazarah, Bani Amir, Bani Sulaim, dan Bani Hawazin pun berikrar, "Kami menyatakan masuk kembali kepada agama yang pernah kami tinggalkan. Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menerima hukum Allah dalam harta dan jiwa kami."